Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricky Refriani Yuswa dengan NPM 230826036 dari Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi tulang atau histologi of bone. Tulang bukan hanya merupakan struktur keras yang berfungsi sebagai penopang tubuh, tetapi sebenarnya merupakan jaringan ikat khusus yang aktif dan terus mengalami perubahan. Secara umum, tulang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menopang dan melindungi organ tubuh, membantu pergerakan, menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, serta menjadi tempat terjadinya hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Berdasarkan strukturnya, tulang dapat dibedakan menjadi compact bone dan spongy atau cancellous bone. Compact bone merupakan bagian tulang yang padat dan terutama membentuk lapisan luar tulang. Struktur ini memberikan kekuatan dan membantu tulang menahan tekanan. Sedangkan spongy bone memiliki struktur seperti anyaman atau spons. Bagian ini banyak ditemukan pada ujung tulang panjang dan bagian dalam tulang pipih. Di antara ruang-ruangnya terdapat sumsum tulang merah yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Jadi secara sederhana, compact bone memberikan kekuatan, sedangkan spongy bone membuat tulang menjadi lebih ringan dan menyediakan ruang untuk sumsum tulang. Selanjutnya terdapat 4 jenis sel utama pada jaringan tulang. Yang pertama adalah osteoprogenitor atau osteogenic cell. Sel ini merupakan sel prekursor yang dapat berdiferensiasi menjadi osteoblast. Sel ini terutama ditemukan pada periosteum dan endosteum. Kedua adalah osteoblast, yaitu sel pembentuk tulang. Osteoblast menghasilkan osteoid, yaitu matriks organik tulang yang belum mengalami mineralisasi. Jadi kita dapat mengingatnya dengan kalimat osteoblast builds. Artinya osteoblast membangun tulang. Ketiga adalah osteosit. Osteosit merupakan osteoblast yang sudah matang dan berada di dalam ruang kecil yang disebut lacuna. Fungsinya terutama mempertahankan dan memelihara matriks tulang. Osteosit juga saling berhubungan melalui saluran kecil yang disebut kanalikuli. Terakhir adalah osteoklas, yaitu sel besar dengan banyak inti yang berfungsi melakukan resorpsi atau penghancuran jaringan tulang. Jadi kalau osteoblast membangun, maka osteoklas memecah atau meresorpsi tulang. Pada compact bone terdapat uni struktural utama yang disebut osteon atau sistem Havers. Di bagian tengah osteon terdapat Haversian kanal yang berisi pembuluh darah dan saraf. Mengelilingi kanal tersebut terdapat lapisan-lapisan konsentris yang disebut concentric lamellae. Ya, di antara lamella terdapat lakuna, yaitu tempat osteosit berada. Lakuna-lakuna tersebut dihubungkan oleh saluran kecil yang disebut kanalikuli. Kanalikuli memungkinkan pertukaran nutrisi dan komunikasi antara osteosit. Selain itu terdapat Volkmann kanal, yaitu kanal yang menghubungkan Haversian kanal satu dengan yang lainnya, serta menghubungkannya dengan pembuluh darah dari permukaan tulang. Dengan susunan ini, compact bone mampu memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan. Berbeda dengan compact bone, spongy bone tidak memiliki osteon yang tersusun seperti pada compact bone. Struktur utamanya berupa lempengan atau batang tipis yang disebut trabecula. Ruang di antara trabecula dapat berisi sumsum tulang merah. Permukaan internal spongy bone dilapisi oleh endosteum. Selanjutnya adalah bone matrix atau matriks tulang. Matriks ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama, komponen organik sekitar 30-40% yang sebagian besar berupa kolagen tipe 1. Komponen ini memberikan fleksibilitas dan kekuatan terhadap tarikan. Kedua, komponen anorganik sekitar 60-70%, terutama berupa kristal hidroksapatit. Komponen inilah memberikan kekerasan dan kemampuan tulang menahan tekanan atau kompresi. Jadi kolagen memberikan fleksibilitas, sedangkan hidroksapatit memberikan kekerasan. Tulang juga memiliki dua membran penting, yaitu periosteum dan endosteum. Periosteum melapisi permukaan luar tulang, lapisan dalamnya mengandung sel osteoprogenitor, pembuluh darah, dan saraf. Sedangkan endosteum melapisi permukaan internal tulang dan mengandung osteoprogenitor, sel osteoblast, dan osteoklas. Tulang juga harus mengalami bone remodeling, yaitu proses pembaruan tulang. Proses ini terjadi dari beberapa tahap: activation, resorption, reversal, reformation, dan mineralization. Awalnya osteoklas diaktifkan untuk meresorpsi tulang yang lama atau rusak. Setelah itu terjadi fase reversal, kemudian osteoblast membentuk tulang baru melalui osteoid. Terakhir, osteoid mengalami mineralisasi sehingga menjadi tulang yang lebih kuat. Proses remodeling ini penting untuk mempertahankan kekuatan tulang, memperbaiki kerusakan kecil, dan mengatur keseimbangan kalsium tubuh. Tulang juga memiliki suplai darah melalui arteri nutrisi, arteri periosteal dan medular, serta pembuluh darah yang masuk melalui kanal Havers dan Volkmann. Selain itu terdapat saraf sensorik yang berperan dalam sensasi nyeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tulang merupakan jaringan hidup yang terdiri dari sel dan matriks. Compact bone memberikan kekuatan, sedangkan spongy bone membuat tulang lebih ringan dan menyediakan ruang untuk sumsum. Osteoblast membentuk tulang, osteoklas meresorpsi tulang, dan osteosit mempertahankan matriks tulang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.